Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya bersama teman-teman saya akan membahas mengenai suatu kasus perusahaan yang menerapkan metode harga pokok proses. Kasus pada PT Risari Mendi sebelumnya menggunakan metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Artinya, saya contohkan seperti ini. Misalnya Toyota. Pabrik mobil Toyota itu bisa jadi satu mobil jika diproduksi. Dia bisa melewati beberapa bagian produksi. Misalnya departemen pertama, ada departemen kerangka mesin, yang kedua departemen perakitan, dan yang terakhir departemen ketiga yaitu departemen interior, misalnya seperti itu. Jadi intinya pabrik Toyota ini lebih dari satu departemen. Masuk pada kasus ini, langsung produk tersebut langsung diproduksi hanya satu oleh departemen produksi langsung jadi. Berikut adalah tabel biaya bahan baku yang dikeluarkan. Biaya bahan baku yang dikeluarkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian biaya bahan penolong 7.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 11.250.000 rupiah. Biaya overhead pabrik atau BOP sebesar 16.125.000 rupiah. Total biaya produksi sebesar 39.875.000 rupiah. Jadi produk jadi ada 2.000 kg. Berarti ini sudah selesai. Yang belum selesai atau produk dalam proses akhirnya terdapat 500 kg dengan tingkat penyelesaiannya. Bahan baku sudah 100%, bahan penolong sudah 100%, sedangkan biaya tenaga kerjanya hanya memakan 50% dan BOP-nya atau biaya overhead pabrik memakan 30%. Jadi yang sudah dikemas atau bisa langsung dipasarkan ada 2.000 kg. Yang 500 kg ini sudah hampir jadi, tapi masih proses packing. Dalam proses ini tentunya butuh tenaga kerja. Nah, di sini masih membutuhkan 50% dan BOP-nya 30%. Sudah saya katakan sebelumnya. Total yang dihasilkan seharusnya sebanyak 2.500 kg. 2.000-nya siap dipasarkan dan 500-nya masih proses di packing. Sehingga tidak butuh bahan baku lagi. Oleh karena itu sudah 100%. Maka jika ditanyakan bagaimana cara menghitung biaya produksinya, tinggal kita buat tabel seperti ini. Ini adalah tabel untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan. Yang dibutuhkan pada tabel adalah unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalensi, biaya produksi persatuan. Unsur biaya produksi meliputi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, overhead pabrik. Total biayanya kita dapatkan dari soal. Bahan baku sebesar 5 juta rupiah, bahan penolong 7.500.000 rupiah, tenaga kerja 11.250.000 rupiah, dan overhead pabriknya 16.125.000 rupiah. Untuk menghitung unit ekuivalensi dengan cara untuk bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan overhead itu berbeda karena tingkat penyelesaiannya berbeda-beda. Jadi cara menghitung bahan baku adalah 100% dikali 2.000 kg ditambah 500 kg dikali 100%. Nanti ketemunya menjadi 2.500. Begitu juga dengan bahan penolong. Tenaga kerja berbeda juga dengan cara 2.000 kg dikali 100% ditambah 50% dikali 500 gram.
yang nantinya akan menghasilkan 2.250. Begitu juga dengan overhead pabrik menggunakan rumus 100% dikali 2000 kg ditambah 30% dikali 500 kg, ketemunya 2150. Untuk menghitung produksi persatuan, kita langsung membagi dengan total biaya dan unit ekuivalensi. 5 juta rupiah dibagi 2.500 ketemunya 2.000. Bahan penolong 7.500 dibagi 2.500 ketemunya 3.000. Tenaga kerja 11.250.000 rupiah dibagi 2.250 ketemunya 5.000. Dan yang terakhir, overhead pabrik 16.125.000 rupiah dibagi 2.150 ketemunya 7.500. Jika ditotal semuanya, total biaya menjadi 39.875.000 rupiah. Sedangkan biaya produksi persatuannya ketemunya 17.500 rupiah.
Di sini saya akan memaparkan tentang metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Rumus perhitungan unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi sama dengan unit selesai ditambah berapa persentase TP dikalikan PDP akhir. Rumus perhitungan harga pokok per unit. Harga pokok per unit sama dengan biaya yang melekat di PDP awal ditambah dengan biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalensi. Berikut perhitungan unit ekuivalensi dalam soal kasus di atas. Biaya bahan baku sama dengan 2000 kg ditambah 100% dikali 500 kg sama dengan 2500 kg. Biaya bahan penolong sama dengan 2000 kg ditambah 100% dikali 500 kg sama dengan 2500 kg. Biaya tenaga kerja sama dengan 2000 kg ditambah 50% dikali 500 kg sama dengan 2250 kg. Biaya overhead pabrik sama dengan 2000 kg ditambah 30% dikali 500 kg sama dengan 2150 kg. Berikut perhitungan biaya produksi per unit pada soal kasus di atas. Dalam unsur biaya terdapat biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Yang melekat pada PDP awal biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penolong 7.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik 16.125.000 rupiah. Biaya bahan baku dikeluarkan sekarang sebesar 1 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 1.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja 1.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik 1.125.000 rupiah. Total biaya sama dengan yang melekat pada PDP awal ditambah dikeluarkan sekarang, biaya bahan baku sebesar 6 juta rupiah, biaya bahan penolong 9 juta rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 12.500.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 17.250.000 rupiah. Jadi jumlah total biaya seluruhnya adalah 44.750.000 rupiah. Unit ekuivalensi biaya bahan baku sebesar 2.500, biaya bahan penolong sebesar 2.500, biaya tenaga kerja sebesar 2.250, biaya overhead pabrik sebesar 2.150. Biaya produksi per unit sama dengan total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Biaya bahan baku sebesar 2.400 unit, biaya bahan penolong sebesar 3.600 unit, biaya tenaga kerja sebesar 5.555 unit, biaya overhead pabrik sebesar 8.023 unit. Jumlah total biaya produksi per unit adalah 19.578. Laporan biaya produksi PT Risarimendi pada bulan Januari 2013. Data produksi dimasukkan dalam proses sebesar 2.500 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, jumlah produk yang dihasilkan sebesar 2.500 kg. Biaya yang dibebankan bulan Januari 2013, total biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000 rupiah. Jadi jumlah total seluruhnya adalah 39.875.000 rupiah. Biaya bahan baku per unit sama dengan 2.400, biaya bahan penolong sebesar 3.600, biaya tenaga kerja sebesar 5.555,
Biaya overhead pabrik sebesar 8.023. Jumlah unit seluruhnya adalah 19.578. Perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 2.000 dikalikan 17.500 sama dengan 35 juta rupiah. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir sama dengan biaya bahan baku sebesar 1 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 1.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 1.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 1.125.000 rupiah. Jumlah harga pokok persediaan produk dalam proses akhir sebesar 4.875.000 rupiah. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari 2013 sebesar 39.875.000 rupiah. Selanjutnya ada metode FIFO. Metode ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Perhitungan unit ekuivalensi UE sama dengan persen tingkat menyelesaikan PDP awal ditambah unit produk jadi dikurangi unit PDP awal tambah persen TP kali PDP akhir. Perhitungan biaya produksi per unit, biaya bagi unit, biaya sekarang bagi unit ekuivalensi. Adapun proses pemberlakuan metode FIFO. Yang pertama, proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produk selesai. Yang kedua, setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga, harga pokok produk dalam proses awal periode tidak perlu dipecah kembali menurut elemennya ke dalam setiap elemen biaya. Yang keempat, produksi ekuivalen sama dengan produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan tambah produksi curen ditambah produksi dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Yang kelima, besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan dibagi jumlah produk ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Kita lanjut ke laporan biaya produksi metode FIFO PT Risari Mendi. Produksi yang harus dipertanggungjawabkan, hasilnya jumlah yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 247.500 rupiah dan juga biaya produksi per unit sebesar 20.846 rupiah. Yang A, pertanggungjawaban biaya. Hasilnya jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 247.500 rupiah. Yang B, perhitungan biaya per unit. Dalam jumlah kita ketemu sebesar 6.900 dan juga ada produksi yang selesai dalam periode ini sebesar 41.360.000 rupiah. Jadi kita langsung ke kesimpulan. Yang pertama, dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Yang kedua, di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama periode jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pada awal periode terdapat persediaan awal barang dalam proses, maka timbul masalah untuk menentukan harga pokok barang. Jadi, hal ini timbul karena persediaan barang dalam proses tersebut telah mempunyai harga pokok yang berasal dari periode sebelumnya. Ada 3 macam metode dalam penyelesaiannya, yaitu metode rata-rata, FIFO, dan LIFO.